Halo, perkenalkan saya Eri Kuncoro, saya dari Botika. Kesuksesan sebuah bisnis dimulai dengan produk yang tepat. Membangun produk yang tepat harus menjadi fokus pertama dari setiap startup. Dengan begitu, hal yang cukup krusial dalam membangun startup adalah salah satunya product management. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai product management. Product management berada dalam irisan antara teknologi, bisnis, dan pengalaman pengguna atau user experience. Dalam artian lain, seorang product manager setidaknya harus memahami dasar-dasar dari ketiga pilar tersebut supaya dapat menjalankan tugas dengan baik. Inti dari produk yang diciptakan adalah produk tersebut harus bermanfaat, diinginkan oleh konsumen, dan juga memiliki daya guna dan layak digunakan. Disinilah product management berperan penting. Bidang ini semakin banyak diminati karena pertumbuhan teknologi yang semakin pesat di dunia bisnis. Nah, dari mana sih istilah product management ini berasal? Istilah product management pertama kali dicetuskan pada tahun 1931 oleh McElroy di perusahaan Procter & Gamble atau yang kita kenal dengan P&G. Pada awalnya, product manager disebut sebagai istilah brand man, di mana memiliki kewajiban untuk mengatur proses riset, produksi, marketing, sampai dengan penjualan produk. Menurut Elroy, cara terbaik untuk melakukan hal tersebut adalah dengan pengujian lapangan dan interaksi dengan pelanggan secara terus-menerus. Kemudian di tahun 1943, Hewlett-Packard mereka memperkenalkan struktur divisi, di mana kelompok dalam pengembangan produk menjadi struktur sendiri yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, membuat, dan memasarkan produk. Sementara itu, di Jepang, pasca perang, kekurangan dan masalah arus kas memaksa industri untuk mengembangkan manufacture just in time. Just in time adalah strategi yang menyesuaikan pesanan bahan baku dari supplier secara langsung dengan jadwal produksi di mana hanya memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Sehingga pada tahun 1948 sampai dengan 1975, perusahaan Toyota mengembangkan Toyota Production System yang dikepalai oleh Product Manager. Pada saat itu, implementasi pengembangan sistem Toyota mulai mengaplikasikan konsep yang sampai sekarang dipegang oleh Product Manager. Konsep tersebut adalah Kaizen, yaitu fokus pada improvement terus-menerus sembari melakukan inovasi, dan Genshi Genbutsu, yaitu berpegang pada fakta dan data untuk membuat keputusan yang benar. Product manager harus memahami strategi dan eksekusi bisnis. Mereka harus terlebih dahulu mencari tahu siapa pelanggan dan masalah apa yang dimiliki pelanggan. Harus tahu bagaimana menetapkan visi, menemukan peluang yang tepat di banyak kemungkinan dengan menggunakan data dan intuisi. Harus tahu bagaimana mendefinisikan kesuksesan untuk pelanggan dan produk dengan memprioritaskan untuk melakukan apa yang benar daripada melakukan apa yang mudah. Harus tahu bagaimana bekerja dengan para desainer untuk mendapatkan produk yang tepat dan membuat sesederhana mungkin. Harus tahu bagaimana bekerja dengan pemasaran untuk menjelaskan kepada pelanggan bagaimana produk memenuhi kebutuhan pelanggan lebih baik daripada produk pesaing, dan harus melakukan apapun yang diperlukan untuk membantu meningkatkan penjualan produk. Pada early stage startup, tugas product manager biasanya dipegang oleh CEO perusahaan. Namun, seiring perjalanan waktu, posisi pekerjaan di perusahaan semakin berkembang, dan di samping itu, seorang CEO juga membutuhkan bantuan tenaga untuk memastikan bahwa semua fungsi bisnis dan teknologi perusahaan berjalan di arah yang selaras. Biasanya, dalam perusahaan secara garis besar, tugas dan tanggung jawab product manager yaitu 1. Perencanaan produk. Dalam perencanaan produk, product manager melakukan beberapa tugas seperti mendefinisikan visi sebuah produk dan menyelaraskannya dengan stakeholder di perusahaan. Sedangkan pada prosesnya, product manager harus dapat menciptakan kerjasama yang baik dengan seluruh tim demi menghasilkan keputusan yang tepat untuk produk. Yang kedua, melakukan riset produk.
Riset yang dilakukan oleh product manager ini dapat berupa membantu kondisi pasar dan mengembangkan analisis persaingan dengan kompetitor, dengan tujuan agar produk yang dihasilkan nantinya dapat tepat sasaran untuk para calon pengguna. Yang ketiga, memahami dan mewakili kebutuhan pengguna. Seorang product manager tidak lepas dari hubungan dengan pengguna atau user. Produk yang dihasilkan harus dapat menjadi solusi dari masalah pengguna. Oleh karena itu, seorang product manager harus dapat memahami para penggunanya dengan melakukan wawancara atau meminta feedback terkait produk. Yang keempat, mengembangkan produk. Product manager harus dapat memprioritaskan fitur dan kemampuan produk. Product manager harus dapat menjelaskan bagaimana bentuk fitur dari produk yang diinginkan oleh pengguna kepada tim developer, sehingga produk tersebut dapat dikembangkan dengan baik. Selain itu, product manager harus juga bisa memperkenalkan, memasarkan produk baru dengan mengembangkan rencana sesuai waktu penjualan, periklanan, dan produksi. Seorang product manager perlu skill di bawah ini untuk menunjang tanggung jawabnya. Antara lain, yang pertama, koneksi dan komunikasi. Penting bagi product manager untuk selalu memastikan informasi diterima dan tersampaikan. Sebab profesi ini akan berkomunikasi dengan berbagai tim seperti tim pemasaran, produk, keuangan, desain, hingga teknologi. Bisa dikatakan profesi ini adalah individu yang memiliki banyak sisi. Mereka harus pandai dalam berkomunikasi dengan berbagai macam orang dengan background yang berbeda. Yang kedua, riset dan analisis. Product manager harus terus-menerus menganalisa market, customer, dan belajar dari data yang sudah ada untuk melakukan product improvement. Dengan begitu, penting untuk mengetahui kemampuan riset dan analisa yang kuat. Tanpa adanya kemampuan riset dan analisa yang kuat, besar kemungkinan seorang product manager akan sulit untuk membuat produk roadmap yang sangat bagus. Hal tersebut tentu akan berakibat fatal terhadap perkembangan produk dari satu perusahaan. Yang ketiga, pemikiran strategis. Product manager harus dapat mengarahkan strategi ke arah yang selaras dengan kebutuhan customer, kepentingan bisnis, dan internal. Strategic thinking atau pemikiran strategis juga sangat penting untuk dimiliki. Perlu untuk memikirkan kira-kira berapa banyak waktu yang diperlukan dalam setiap tahapan, serta pandai dalam merumuskan strategi untuk mengendalikan biaya dan mengelola risiko di sepanjang perjalanan produksi. Yang keempat, user experience. Tidak hanya melakukan riset pasar saja. Sebisa mungkin seorang product manager harus dekat dengan user atau pengguna. Sebab tugasnya tidak hanya berhenti ketika produk sudah diterima oleh user. Ia harus mengumpulkan feedback dari user setelah menggunakan produk atau layanannya. Hal tersebut dilakukan supaya user tetap loyal dengan produk yang sudah dibuat. Untuk mengetahui user experience dapat menggunakan pendekatan dengan berbagai cara. Sebagai contoh, membuat survei online, wawancara dengan user, atau membaca berbagai laporan analisis yang sudah ada. Yang kelima, teknologi. Product manager tidak wajib untuk mengetahui bagaimana cara memprogram. Namun, setidaknya product manager harus mengetahui arsitektur sistem dan bagaimana sistem berkomunikasi. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam mengenai product management. Peran dari product management. Manajemen produk adalah peran yang melibatkan pengawasan berbagai fungsi bisnis. Oleh karena itu, product manager adalah seorang yang ditunjuk untuk menjadi proaktif dalam bagian lini produk, atau pemimpin tim produk lintas fungsi, atau tim yang misinya adalah mengoptimalkan posisi produk pada pasar. Konteks untuk manajemen produk. Fungsi manajemen produk pertama-tama dapat dijelaskan dalam hal jenis pekerjaan yang perlu dilakukan. Ada 3 bidang kerja yang berbeda untuk memperkenalkan dan mengelola produk dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, perencanaan produk baru. Yang kedua, pengenalan produk baru. Yang ketiga, manajemen siklus hidup produk pasca peluncuran. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perencanaan produk baru. Melibatkan penyaringan ide produk baru, evaluasi fitur baru, dan kemungkinan entry pasar baru.
Ini termasuk peningkatan perencanaan dan turunan dari produk yang ada. Pekerjaan ini mencakup kegiatan ide, konsep, penilaian kelayakan produk, persiapan bisnis case, dan definisi produk secara keseluruhan. Yang kedua, pengenalan produk baru. Melibatkan aktivitas pengembangan produk aktual atau menciptakan produk, manajemen tim lintas fungsi, peluncuran produk, dan memastikan pengiriman produk yang tepat waktu. Ketiga, manajemen produk pasca peluncuran. Melibatkan strategis dan teknis produk yang sudah ada di pasar, menyesuaikan pada bauran pemasaran, membuat rencana untuk turunan produk baru, perluasan lini, fitur baru, pasar baru, serta rencana untuk produk pengganti. Alur kerja dalam perusahaan. Alur kerja perusahaan memungkinkan product manager untuk memahami perannya dalam organisasi. Alur kerja ini sangat penting karena jika seorang product manager bertanggung jawab atas manajemen laba rugi suatu produk, maka dia harus memahami misi perusahaan dan strateginya. Alur kerja dalam perusahaan yaitu 1. Jenis perusahaan, 2. Misi perusahaan, 3. Tujuan dan sasaran perusahaan, 4. Strategi, 5. Struktur kerja, 6. Rencana bisnis atau portofolio, 7. Product roadmap, 8. Rencana produk, dan 9. Manajemen laba dan rugi. Kita masuk yang pertama, jenis perusahaan. Menurut Philip Kotler, bisnis harus dilihat sebagai proses yang memuaskan pelanggan, bukan proses produksi barang. Produk bersifat sementara, tetapi kebutuhan dasar dan kelompok pelanggan bertahan selamanya. Oleh karena itu, penting untuk mendefinisikan jenis perusahaan yang diinginkan seluas mungkin untuk membuka pintu pertumbuhan dan ekspansi bisnis. Contoh divisi bisnis sempit versus luas, yaitu perusahaan mobil versus perusahaan transportasi, perusahaan farmasi versus perusahaan ilmu hayati, bank versus perusahaan jasa keuangan. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Jenis perusahaan penting dalam menentukan jenis produk yang kemungkinan akan diproduksi atau jenis pasar yang akan diraih. Banyak perusahaan yang hanya fokus pada penyelesaian proyek tertentu satu persatu. Sedangkan yang lain memposisikan diri mereka sebagai perusahaan produk yang memberikan produk dan layanan standar yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang spesifik namun luas. Yang kedua, misi perusahaan. Tujuan perusahaan yang dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk yang luas dan berorientasi pada tugas tertentu akan lebih terarah untuk operasi perusahaan yang berkelanjutan. Tim harus mampu memahami hal ini sehingga mereka dapat memahami bagaimana pekerjaan yang mereka lakukan untuk membantu memenuhi misi perusahaan. Yang ketiga, tujuan dan sasaran perusahaan. Pernyataan spesifik dari perusahaan mengenai pencapaian yang diinginkan dari waktu ke waktu, misalnya peningkatan posisi pasar dengan X% pada tanggal Y. 4. Strategi. Tindakan yang direncanakan atau dijalankan untuk mencapai tujuan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. 5. Struktur kerja. Jika semua struktur organisasi atau fungsi bisnis dipahami, tim kerja akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang bagian yang cocok bagi mereka. 6. Bisnis atau portfolio plan. Arahan eksplisit untuk menciptakan atau mengembangkan unit bisnis atau lini produk. Rencana-rencana ini harus mampu digabungkan atau dipilah menjadi kelompok-kelompok yang lebih luas atau lebih sempit sesuai dengan kebutuhan. 7. Roadmaps. Rencana evaluasi jangka panjang untuk lini produk berdasarkan pasar, kompetitor, dan teknologi. 8. Rencana produk. Arahan eksplisit untuk memperkenalkan dan mengelola setiap produk atau layanan yang dimiliki suatu perusahaan. Konteks untuk product management tidak hanya penting untuk mengetahui apa yang harus dicapai dalam fungsi product management, tetapi juga memungkinkan product manager untuk menilai apa yang perlu mereka lakukan, kapan, dan dengan siapa.